Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang cukup menantang nih. Iya, tantangan menarik ya. Betul, kita mau coba urai beberapa konsep kunci dari dunia mekanika. Ini berdasarkan materi fisika yang Anda bagikan juga. Oke, Fokusnya nanti ke daya atau power, terus ada torque atau torque, hubungan panas dan efisiensi, momentum, dan nah ini yang sering agak bikin bingung, prinsip giroskopik. sip. Konsep-konsep inti memang itu. Sumber kita jelas ya, dari modul Fisika ANS 07 Mechanics Dynamics 2. Tujuannya ini penting, bukan cuma hafal definisi loh ya, Bukan. tapi kita pengen benar-benar dapat feel-nya gitu. Gimana sih konsep ini bekerja, apa bedanya satu sama lain, dan relevansinya di dunia nyata, kayak di mesin atau bahkan pas terbang. Betul. Aplikasi praktisnya yang penting. Atau power. Sering banget kita dengar kata ini kan, tapi dalam fisika artinya spesifik. Iya, beda sama penggunaan sehari-hari kadang. Ini lebih dari sekedar kerja atau work. Kerja kan kita tahu, gaya kali jarak perpindahan. Nah, daya ini dia nambahin satu dimensi lagi yang krusial banget, waktu. Waktu ya, kuncinya di situ. Jadi bukan cuma berapa banyak kerja yang dilakukan, tapi lebih ke seberapa cepat kerja itu bisa kelar. Coba deh Anda bayangin, Oke. diminta ngangkat beban katakanlah 1 juta pon, setinggi 5 kaki. Kalau disuruh angkat sekaligus gitu aja, wah nggak mungkin kan? Jelas nggak mungkin. Berat banget itu. Tapi gimana kalau dikasih waktu setahun buat ngangkatnya? Mungkin bisa dicicil kan, sedikit demi sedikit? Iya masuk akal. Kalau dicicil setahun ya mungkin bisa. Nah, kerjanya kan sama persis tuh, sama-sama memindahkan 1 juta pon setinggi 5 kaki. Tapi rasanya beda banget kan antara disuruh langsung sama dikasih waktu setahun. Beda jauh rasanya ya. Yang satu mustahil, yang satu mungkin. Perbedaan rasa itulah yang ada hubungannya sama daya. Waktunya lebih singkat, ya butuh daya yang lebih gede. Itu analogi yang pas banget. Karena memang itu inti daya. Kalau kita lihat rumusnya juga kelihatan jelas. Daya sama dengan gaya kali jarak dibagi waktu. Waktu jadi pembagi ya di rumusnya. Betul, waktu di situ jadi pembagi. Artinya, semakin kecil waktunya, alias semakin cepat kerjanya, ya hasil dayanya semakin besar untuk jumlah kerja yang sama loh ya. Oke. Makanya, kecepatan nyelesain tugas itu nentuin banget dayanya. Satuannya juga bisa macam-macam, tergantung kita ngukur jarak sama waktunya pakai apa. Bisa foot-pounds per menit atau foot-pounds per detik. Intinya, selalu ada satuan gaya, jarak, dan waktu. Nah, ini ada cerita seru nih soal salah satu satuan daya yang paling kita kenal, horsepower atau HP. Ternyata ada sejarahnya ya, bukan asal sebut aja. Betul, ada ceritanya. Jadi, ini balik lagi ke zaman dulu, awal-awal mesin uap muncul. Orang kan bingung ya, gimana cara bandingin kekuatan mesin baru ini sama tenaga yang udah mereka kenal banget, yaitu kuda. Oh, jadi dibandingin sama kuda beneran? Iya. Jadi, setelah diamati, terus coba distandarisasi, akhirnya ditetapin deh. Kalau 1 horsepower, itu kira-kira setara sama kemampuan rata-rata seekor kuda pekerja. Kemampuannya ngapain? Ngangkat beban 550 pon setinggi 1 kaki dalam waktu 1 detik. Wah, 550 pon 1 kaki 1 detik, angka 550 itu jadi kuncinya ya? Angka keramatnya itu 550. Itu nilai konversi dasarnya. 1 HP sama dengan 550 FTLB detik. Oke, 550 FTLB per detik. Nah, kalau mau diubah ke satuan per menit, kan tinggal dikali 60 aja tuh. Jadi 33.000 FTLB menit. 33.000 FTLB per menit. Sering dengar angka ini juga. Iya, ada juga konversi lain sih. Misal ke mil per jam, jadi 375 mil pound per jam. Atau kalau ke listrik, itu sekitar 746 watt. Jadi intinya, kalau Anda udah hitung daya dalam satuan FTLB menit, tinggal bagi aja sama 33.000 tadi. Nanti dapat hasilnya dalam horsepower. Coba kita pakai contoh di materi Anda nih. Ngangkat mesin jet JE90. Beratnya 19.000 pon. Lumayan berat ya. Harus diangkat setinggi 4 kaki dalam waktu 2 menit. Berarti dayanya 19.000 lbs kali 4 FT dibagi 2 menit. Itu hasilnya 38.000 FTLB menit. Oke, 38.000 FTLB menit. Nah, sekarang kita ubah ke horsepower. Tinggal dibagi 33.000 ya? Betul. 38.000 dibagi 33.000.
Hasilnya sekitar 1,15 HP. 1,15 HP. Kok kayaknya kecil ya angkanya? Cuma satu kuda lebih dikit? Nah, kedengarannya mungkin kecil. Tapi coba deh bayangin Anda ngelakuin kerjaan itu, ngangkat beban hampir 9 ton, setinggi lebih dari semeter, cuma dalam 2 menit. Pakai tangan kosong. Wah, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan? Nah, ini langsung kasih kita gambaran kenapa pekerjaan kayak gitu butuh hoist atau katrol bermotor. Tenaga manusia ada batasnya, apalagi kalau harus konstan selama 2 menit. Oke, jadi jelas ya, daya itu soal kecepatan melakukan kerja. Ingat cerita kuda tadi? Sip. Sekarang kita pindah ke torsi atau torque. Ini nih sering banget ketukar sama kerja, padahal beda ya. Beda banget. Walaupun rumusnya sekilas mirip, tapi konsepnya beda fundamental. Torsi itu gaya puntir atau gaya putar. Puntir atau putar ya? Ya, tujuannya bukan mindahin benda lurus gitu aja, tapi bikin benda itu berotasi pada sumbu atau titik tumpunya. Oke. Kuncinya di sini. Torsi itu gaya yang bekerja pada jarak tertentu dari titik putar. Jarak ini yang kita sebut lengan gaya atau lever arm. Bukan gaya yang bekerja melalui jarak perpindahan lurus kayak di kerja. Jadi kalau kerja itu gaya kali jarak pindah, kalau torsi gaya kali panjang gagangnya gitu ya, panjang lengannya. Tepat, itu bedanya. Rumusnya sama-sama gaya kali jarak. Tapi jarak di sini artinya beda. Jarak torsi itu panjang lengan gayanya. Nah, ada satu hal lagi yang sering bikin kaget nih soal torsi. Apa tuh? Torsi itu bisa ada meskipun nggak ada gerakan sama sekali. Loh, kok bisa? Coba bayangin, Anda pakai kunci pas, terus nekan baut yang macet banget, sekuat tenaga. Bautnya nggak gerak sama sekali kan? Iya, sering tuh kejadian. Nah, meskipun bautnya nggak muter, Anda itu jelas lagi ngasih torsi ke baut itu. Ini beda sama kerja. Kalau di kerja, nggak ada perpindahan ya, nggak ada kerja sama sekali. Nilainya 0. Wah, itu poin penting banget. Makanya, kadang biar nggak ketukar, satuan torsi suka ditulis kebalik ya. Kalau kerja kan seringnya F-LB atau in-LB. Nah, torsi seringnya ditulis LB-FT atau LB-inch. Dibalik gitu urutannya. Iya, praktek penulisan satuan itu memang sengaja dibedakan untuk ngingetin kita kalau ini dua hal yang beda. Dan torsi ini, wah, fundamental banget dalam cara kerja mesin. Mau mesin piston kayak di mobil atau pesawat kecil, atau mesin turbin gas di jet, dua-duanya itu harus menghasilkan torsi dulu sebelum bisa ngasih daya. Jadi torsi itu kayak bahan baku putarannya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Contohnya nih, di mesin piston, kayak di gambar 228 di materi Anda. Ada ledakan bahan bakar kan? Itu dorong piston ke bawah. Iya. Gaya dorong piston ini disalurkan lewat batang penghubung atau connecting rod ke poros engkol, crankshaft. Nah, titik sambungan batang penghubung ke poros engkol ini kan nggak pas di tengah porosnya. Ada jaraknya dikit, offset. Iya ada lengannya gitu ya. Betul. Gaya dorong piston dikali jarak offset atau lengan itulah yang jadi torsi. Di contoh gambar itu, gaya 500 pon di lengan 4 inci, ya jadinya 2000 liber inci torsinya. Oke. Kalau di mesin turbin gimana? Kan nggak ada piston. Kalau di mesin turbin, ada gas panas hasil pembakaran yang kecepatannya tinggi banget. Gas ini niup atau ngedorong bilah-bilah turbin. Nah, gaya dorong gas ke bilah turbin ini, kan bilahnya nempel di poros pada jarak tertentu dari pusat porosnya. Ya sama aja, gaya dorong kali jarak ke pusat poros itu jadi torsi yang muter poros utama mesinnya. Jadi intinya sama ya, gaya kali lengan gaya. Berarti mesin itu ngasilin torsi dulu, terus dari torsi dan kecepatan putaran, RPM, itu baru kita dapat daya atau horsepower. Ada rumus penghubungnya nggak? Ada. Dan ini rumus yang sering banget dipakai kalau kita lihat spek mesin. Torsi sama dengan horsepower kali 5252 dibagi RPM. Wah, ada angka 5252 lagi. Ini dari mana? Itu konstanta aja sih. Muncul karena kita nyampur-nyampur satuan. Horsepower kan definisinya pakai menit dan detik. Torsi biasanya pakai LB-FT. Terus RPM kan rotasi per menit. Biar nyambung, muncul angka 5252 itu. Intinya, ini rumus praktis buat konversi aja. Oke, siap. Coba kita pakai rumus ini ya. Contohnya pesawat Cessna 172A, mesinnya Lycoming IO360.
Katanya mesin ini bisa 180 HP pada 2700 RPM. Berapa torsinya? Tinggal masukin aja ke rumus tadi. Torsi sama dengan 180 HP dikali 5252 dibagi 2700 RPM. Coba dihitung deh. Sebentar, 180 kali 5252 bagi 2700. Sekitar 350 ya? Betul, sekitar 350 lb/ft torsinya. Ini nunjukin hubungan langsungnya kan? Pada RPM tertentu, makin gede horsepower-nya, ya makin gede juga torsinya. Atau sebaliknya, mesin bisa aja ngasilin torsi gede banget di RPM rendah, tapi horsepower-nya belum tentu tinggi. Paham. Jadi torsi itu kekuatan muternya, daya itu hasil kerja dari putaran itu per waktu. Penting dua-duanya, tapi beda. Oke, clear soal torsi dan daya. Nah, sekarang kita geser dikit soal efisiensi. Kita tahu lah ya nggak ada mesin yang 100% efisien. Salah satu biang kerok terbesarnya itu panas kan? Betul sekali. Di dunia mekanik ini, kita selalu berantem sama yang namanya kerugian. Gesekan antar komponen itu udah pasti ada. Tapi sumber rugi energi paling gede, apalagi di mesin yang bakar bahan bakar, ya mesin kalor namanya, itu adalah panas yang kebuang sia-sia. Panas yang kebuang ya? Iya. Idealnya kan kita pengen semua energi dari bensin atau aftur itu 100% jadi gerakan. Tapi ya, hukum alam berkata lain. Panas itu selalu ngalir dari tempat yang suhunya tinggi, dalam hal ini api pembakaran, ke tempat yang suhunya lebih rendah, yaitu lingkungan sekitar, termasuk ya badan mesin itu sendiri. Mesinnya sendiri ikut nyerap panas ya? Pasti, karena mesin nggak mungkin kan dibikin sepanas api pembakaran di dalamnya. Jadi mau nggak mau, sebagian energi panas dari pembakaran itu pasti akan bocor atau keserap sama mesin dan lingkungan sebelum dia sempat diubah jadi kerja mekanis. Mesinnya jadi kayak penyerap panas atau heat sink gitu, yang ngurangin potensi kerja yang bisa dihasilin. Seberapa parah sih biasanya kebocoran energi jadi panas ini? Wah, signifikan banget. Bahkan mesin kalor paling canggih, paling efisien yang bisa kita bikin sekarang ini, itu mungkin efisiensinya cuma nyampe sekitar 50%. Setengahnya hilang? Iya, separuh energi bahan bakarnya hilang gitu aja. Kebanyakan jadi panas. Nah, untuk mesin yang kita pakai sehari-hari nih, kayak mesin mobil, mesin pesawat ringan gitu, angkanya lebih rendah lagi. Mungkin cuma di kisaran 25% sampai 35% aja efisiensinya. Waduh, berarti bisa dibilang 2/3 sampai 3/4 energi bensinnya kebuang dong? Kurang lebih begitu. Sebagian besar energi yang ada di bahan bakar itu ya lepas aja ke lingkungan sebagai panas. Ini udah hukum dasar termodinamika sih, susah buat dilawan. Gede banget ya ruginya. Ini penting buat diingat nih pas kita ngomongin performa mesin. Oke. Mari kita lanjut ke konsep berikutnya yang juga fundamental banget. Momentum. Ini katanya ada hubungan erat sama hukum ketiga Newton ya, aksi-reaksi itu. Betul. Hukum ketiga Newton, aksi sama dengan minus reaksi, itu berlaku universal. Termasuk pas benda-benda tabrakan atau interaksi. Jadi kalau benda A ngedorong benda B pakai gaya F, nah pada saat yang sama persis, benda B itu bakal ngedorong balik benda A pakai gaya yang besarnya sama, F juga, tapi arahnya berlawanan. Oke, saling dorong dengan gaya sama besar. Nah, gaya ini kan bakal bikin kedua benda mengalami percepatan. Ingat F sama MA kan? Iya, F sama dengan M kali A. Karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan, ya berarti momentum kedua benda juga pasti berubah. Momentum kan massa kali kecepatan. Tapi kan gayanya sama besar tuh. Berarti perubahan momentumnya sama besar juga dong? Gede gayanya emang sama. Tapi efek percepatannya kan tergantung massa masing-masing benda. Benda yang lebih enteng bakal dapat perubahan kecepatan yang lebih gede dari gaya yang sama. Tapi, nah ini intinya, perubahan momentumnya, massa kali perubahan kecepatan, buat kedua benda itu bakal sama besar, tapi arahnya berlawanan. Oh, jadi yang satu nambah momentum, yang satu kurang momentum, tapi jumlah perubahannya sama gitu. Persis. Akibatnya apa? Kalau kita jumlahin total momentum kedua benda sebelum mereka interaksi, terus kita jumlahin lagi total momentum mereka sesudah interaksi, nilainya bakal tetap sama. Wah, nggak berubah totalnya. Nggak berubah. Inilah inti dari prinsip konservasi momentum. Dalam sistem tertutup, di mana nggak ada gaya luar yang ganggu, total momentum sebelum dan sesudah interaksi itu konstan. Momentum nggak bisa hilang, paling cuma pindah aja antar benda.
Oh, oke. Paham soal konservasi momentum. Nah, di materi juga disebut istilah impuls. Ini apalagi? Ada hubungannya sama momentum? Ada, hubungannya deket banget. Impuls itu, gampangnya, ukuran dorongan total yang diterima benda. Dia ngitung besarnya gaya, sekaligus berapa lama gaya itu bekerja. Definisinya, impuls sama dengan gaya kali waktu. Gaya kali waktu ya, impuls. Iya. Hubungannya sama momentum gimana? Kita tahu F sama dengan M kali A. Terus, A itu kan perubahan kecepatan dibagi waktu. A sama dengan delta V, T. Oke. Jadi, F sama dengan M kali, kurung dalam kurung, delta V, T. Nah, coba kita kaliin kedua sisi persamaan ini dengan T, waktu. Jadinya apa? F kali T sama dengan M kali delta V. Oh, iya bener. Sisi kiri, F kali T, itu kan definisi impuls tadi. Sisi kanan, M kali delta V, itu massa kali perubahan kecepatan, alias perubahan momentum, delta momentum. Jadi kesimpulannya, impuls sama dengan perubahan momentum. Ah, jadi impuls itu sama dengan perubahan momentum ya? Betul. Artinya kalau kita ngasih impuls ke suatu benda, ngasih gaya selama waktu tertentu, ya momentum benda itu bakal berubah. Makin gede gayanya atau makin lama gayanya dikasih, ya makin gede juga perubahan momentumnya. Menarik. Jadi impuls itu kayak dosis gaya yang bikin momentumnya berubah. Oke, nah konsep terakhir nih yang mau kita bedah. Ini penting banget di dunia penerbangan, prinsip giroskopik. Dari baling-baling sampai instrumen di kokpit katanya pakai prinsip ini. Apa sih sebenarnya giroskopi itu? Giroskop mekanis itu intinya sih sebuah roda atau piringan, kita sebutnya rotor. Rotor ini dirancang khusus biar massanya kebanyakan ngumpul di bagian pinggir, di kelilingnya gitu. Oh, jadi nggak rata massanya, ngumpul di pinggir. Iya, sengaja dibikin gitu biar efeknya maksimal. Nah, rotor ini dipasang di poros pakai bantalan atau bearing yang licin banget, biar dia bisa muter cepet banget dengan gesekan sekecil mungkin. Yang bikin dia jadi giroskop itu cara masangnya atau mountingnya. Cara masangnya gimana? Di materi ada istilah captive gyro sama free gyro. Apa bedanya tuh? Bedanya ada di seberapa bebas sumbu putar rotornya itu bisa gerak. Captive gyro, kayak di gambar 229C, rotornya dipasang sedemikian rupa sehingga sumbu putarnya itu cuma bisa gerak misalnya mengangguk gitu di satu arah aja. Arah ini tegak lurus sama sumbu putar utama rotornya. Jadi gerakannya terikat atau captive di satu sumbu kebebasan aja. Oke, cuma bisa gerak satu arah. Kalau free gyro, gambar 229D, nah ini lebih bebas. Rotornya dipasang di dalam cincin pertama, inner gimbal. Cincin ini dipasang lagi di dalam cincin kedua, outer gimbal. Sumbu putar kedua cincin ini dibikin saling tegak lurus. Dan dua-duanya juga tegak lurus sama sumbu putar rotor. Hasilnya apa? Lebih bebas geraknya. Betul. Rotornya jadi punya kebebasan buat bergerak ke dua arah, dua sumbu yang tegak lurus sama sumbu putarnya. Kebebasan ekstra ini yang ngasih dia kemampuan spesial. Dia bisa mempertahankan orientasinya di ruang angkasa. Nah, itu dia. Kemampuan spesial apa sih yang muncul pas rotor ini, apalagi yang free gyro tadi, diputar cepat banget? Ini kayaknya inti dari giroskopik ya? Tepat sekali. Pas diputar cepat banget, inersia dari massa yang ngumpul di pinggir rotor tadi itu ngasilin dua sifat yang unik banget. Oke, apa aja tuh? Yang pertama namanya kekakuan giroskopik atau rigidity in space. Rotor di free gyro yang lagi muter kenceng itu bakal ngotot buat mempertahankan arah sumbu putarnya di ruang angkasa. Ngotot gimana maksudnya? Jadi, meskipun wadahnya Anda gerak-gerakin, Anda miringin, Anda puter-puter, kayak di gambar 230, sumbu rotornya itu bakal tetap aja nunjuk ke arah semula. Dia kaku, nggak mau ikut gerak sama wadahnya. Wah, keren juga ya, kayak punya kemauan sendiri. Bisa dibilang gitu. Sifat keras kepala ini yang dimanfaatin di instrumen pesawat. Contohnya di attitude indicator, buat nunjukin posisi pesawat relatif sama cakrawala. Sama di directional gyro, buat bantu jaga arah terbang biar nggak gampang melenceng. Oh, jadi instrumen itu intinya giroskop yang mempertahankan arahnya ya? Prinsipnya gitu. Nah, tingkat kekakuan ini makin kuat kalau rotornya lebih berat, muternya lebih cepat, massanya makin ngumpul di pinggir, jauh dari pusat, dan tentunya gesekan bearingnya minimal banget.
Oke, itu sifat pertama, kekakuan. Terus sifat kedua apa? Sifat unik kedua ini namanya presesi atau precession. Nah, ini yang kadang agak aneh, agak ngelawan intuisi kita. Gimana tuh anehnya? Gini, kalau Anda coba paksa miringin sumbu giroskop yang lagi muter kenceng, misalnya Anda tekan salah satu ujung sumbunya pakai jari, responsnya itu nggak langsung miring ke arah tekanan jari Anda. Loh, terus miringnya kemana? Anehnya, giroskop itu bakal bereaksi seolah-olah gaya tekanan jari Anda itu Anda kasih di titik 90 derajat lebih jauh di keliling rotornya, searah sama putaran rotor. Kayak di ilustrasi gambar 231. Tunggu. Jadi ditekan di satu titik, reaksinya malah muncul 90 derajat dari situ? Betul. Akibatnya apa? Giroskopnya nggak miring searah gaya Anda, tapi dia malah melenceng atau berputar pada sumbu yang beda. Gerakan melenceng inilah yang disebut presesi. Wah, ini agak membingungkan ya. Kenapa bisa gitu dan apa gunanya sifat aneh ini? Penyebab detailnya cukup kompleks, ada hubungannya sama hukum kekekalan momentum sudut. Tapi intinya ya, respons 90 derajat ini. Dan meskipun kedengarannya aneh, presesi ini justru bisa diprediksi dan besarnya bisa diukur. Nah, fenomena ini juga dimanfaatin di instrumen lain. Instrumen apa contohnya? Contohnya di turn and bank indicator, alat buat ngukur belokan pesawat. Pas pesawat belok, ada gaya kan yang bekerja? Gaya ini bikin giroskop di dalam instrumen itu berpresesi. Nah, seberapa besar presesinya, itu yang diukur buat nunjukin seberapa cepat pesawat lagi belok. Jadi sifat presesi yang aneh itu malah bisa dipakai buat ngukur ya? Keren. Berarti kekakuan dan presesi ini bukan cuma teori atau mainan lab aja, tapi beneran kerja di pesawat. Dan karena baling-baling pesawat itu kan gede, berat, muternya cepat, dia berlaku juga kayak giroskop raksasa gitu. Persis. Itu poin pentingnya. Baling-baling pesawat atau rotor utama helikopter itu contoh giroskop skala besar. Efek kekakuan dan presesinya itu sangat nyata. Pilot dan perancang pesawat harus memperhitungkan ini. Contoh efeknya gimana tuh di pesawat? Misalnya nih, di pesawat latih yang tipe tail dragger, roda belakangnya kecil. Pas mau lepas landas, kan pilot dorong tuas gas terus angkat ekor pesawat biar rata. Nah, pas ekornya naik itu, sumbu putar baling-baling kan kayak didongakkan ke atas. Akibat presesi, hidung pesawat bisa cenderung belok sendiri ke samping. Pilot harus siap ngoreksi pakai radar. Wah, sampai segitunya ya efeknya. Harus diantisipasi pilot. Luar biasa ya. Oke, jadi setelah kita bahas panjang lebar nih, apa ya kesimpulan utamanya buat Anda yang dengerin? Kita udah lihat gimana daya itu soal waktu, torsi itu gaya putir penting buat mesin, efisiensi itu selalu kalah sama panas, momentum total itu selalu awet, dan gimana benda muter kayak giroskop punya sifat kaku dan respon aneh 90 derajat alias presesi. Betul. Ini bukan cuma fisika abstrak loh ya. Bukan, ini prinsip kerja di balik banyak banget teknologi dan fenomena di sekitar kita. Apalagi yang ada hubungannya sama gerak dan putaran. Jadi dengan paham hubungan antara gaya, jarak, waktu, massa, kecepatan, sama putaran ini, Anda sekarang kayak punya kacamata baru lah buat ngelihat cara kerja mesin misalnya. Iya, jadi nggak cuma lihat mesin sebagai kotak item gitu aja ya. Iya, bisa mulai ngebayangin, oh ini torsinya segini, dayanya segini, panas yang kebuang segini banyak. Atau kalau Anda suka penerbangan, bisa mikirin efek giroskopik yang mungkin lagi bekerja pas pesawat manuver. Nah, sebagai penutup nih, ada sedikit oleh-oleh buat Anda renungkan. Tadi kan kita bahas presesi giroskopik, gaya di satu titik, direspon 90 derajat kemudian searah putaran. Coba deh Anda bayangkan baling-baling besar di depan pesawat. Anggap muternya searah jarum jam kalau dilihat dari kokpit. Terus, pilot tiba-tiba narik tuas buat naikin hidung pesawat. Artinya, kan ada gaya mendongak tuh di sumbu baling-baling. Pertanyaannya, kira-kira efek presesi bakal bikin hidung pesawat cenderung belok ke arah mana ya? Kiri atau kanan? Nah, itu pertanyaan bagus buat dipikirin. Mikirin ini bisa jadi langkah awal yang seru buat eksplorasi Anda selanjutnya soal dinamika terbang. Oke deh, kayaknya cukup ya pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga ada pencerahan baru ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di penjelajahan pengetahuan berikutnya.